Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan puja hari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa marilah salawat dan salam kita curahkan kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya untuk mengembala, untuk menumpuk yang mana amal akan kita bawa ke akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tahu nikmat yang telah kita rasakan di dunia ini seperti melihat, berbicara, makan, tidur dan lain-lainnya adalah hanya 1% nikmat yang telah Allah ciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan nikmat itu 100%. Lalu kemanakah 99% nikmat yang telah Allah ciptakan tersebut? Jawabannya yaitu ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu untuk mencapai kita terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala itu yaitu dengan beramal. Dan maka dari itu kita harus cerdas dalam beramal. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang mana kita mendapatkan kebaikan atau amal kebaikan itu bukan menghadapkan wajah kita terhadap timur ataupun barat, tapi yaitu orang yang berbuat amal kebaikan, sesayang pada sesama, memberi dan juga memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Hadirin rahimakumullah, surga juga merindukan seperti halnya kita, karena surga juga adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dan kalian tahu, surga itu merindukan 4 golongan. Di dalam hadis muttafaq alaih, al-jannatu mustaqatu illa arba'atin akarin. Tahil Qur'ana wa fidil lisan mut'inil ji'ani wa samu fi sahri Ramadhan. Yang pertama yaitu tahlil Qur'ana. Surga merindukan golongan yang pertama yaitu tahlil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran itu dapat mendapatkan atau fadilah-fadilah yang dapat kita serap, seperti kemudahan untuk berbicara, fasahat dalam berbahasa Arab, dan juga lain-lainnya. Dan juga dalam hadis lain, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yaitu paling sebaik-baiknya manusia yaitu adalah orang yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Nah, kita lihat di sana. Ketika kita membaca Al-Quran pun sudah mendapatkan amal baik, apalagi ketika kita merealisasikannya atau mengajarkannya kepada orang yang membutuhkan. Dan yang kedua adalah orang menjaga lisan. Bagaimana maksudnya orang menjaga lisan dapat dirindukan oleh surga? Kalian tahu bahwa dalam hadis lain telah disebutkan, khata yabni Adam fi lisani, kebanyakan dosa anak Adam itu dilakukan oleh lisannya atau diperbuat oleh lisannya. Dan ada sebuah cerita dari salah satu kitab, yaitu kitab Sahihul Ibad. Dijelaskan bahwasanya ada seorang perempuan yang ahli ibadah dan sangat menumpuk-numpuk amal kebaikan untuk dirinya. Tetapi suatu hari tetangganya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan bahwa bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bertanya, "Ya Rasul, saya mempunyai tetangga yang mana tetangga tersebut sangat hebat dalam beramal, puasa, beramal kebaikan lainnya, sodakoh, sholat, sunnah ataupun rawatibnya, dan lain-lain. Akan tetapi ya Rasul, tetangga saya tersebut membuat saya sakit hati karena ucapannya. Lantas bagaimanakah ya Rasul? Apakah tetangga hamba atau saya masuk ke dalam surga ataupun neraka?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Tetanggamu akan masuk neraka." Dari sana kita dapat menarik kesimpulan dari cerita tersebut, bahwasanya ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, kita akan mendapatkan murkanya Allah. Karena apa? Dalam kewajiban sama muslim, kita itu harus apa? Harus saling menyayangi, saling mengasihi, dan juga terhadap tetangganya. Bahkan ada cerita yang lain, jika kita memasak sebuah masakan atau sup, harus membanyakan airnya. Karena apa? Untuk berbagi. Walaupun tidak sebanyak daging yang akan kita berikan. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita bahwa untuk apa? Membanyakan kuahnya. Lalu yang ketiga adalah surga merindukan golongan yang ketiga, yaitu orang yang memberi
makan pada orang yang tidak mampu. Kita tahu bahwa di dunia ini kita mempunyai kekayaan atau harta benda, akan tetapi kita juga harus menyisihkan untuk yang lain seperti sedekah, amal jariah, orang yatim dan juga piatu, kaum duafa dan juga lain-lainnya. Kita harus mensedekahkan amal kita. Karena apa? Karena dalam setiap harta yang kita punya ada kewajiban untuk menyarukannya kepada yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah Saumu fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tahu banyak bahwasanya puasa pada bulan Ramadan itu mempunyai banyak fadilah-fadilah. Dalam hal kedokteran pun membicarakan bahwasanya usus akan lebih sehat ataupun perut akan lebih sehat dan juga tubuh akan lebih merasakan ringan karena kesehatan, karena kita melaksanakan puasa. Karena di saat usus tidak berpuasa itu, usus akan dapat mengolah banyak makanan. Sedangkan ketika kita berpuasa, usus tersebut akan kurang dalam bekerja untuk mengolah makanan. Dan karenanya tubuh kita akan merasa lebih fit ataupun lebih bersih. Dan juga puasa diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin. Ada suatu cerita yang mana telah berjalannya seorang ayah dan juga anaknya kepada pasar. Di sana sedang melaksanakan bulan puasa, akan tetapi ayah dan anak tersebut adalah beragama Majusi, yang mana agama yang menyembah kepada api. Lalu, bagaimanakah cerita selanjutnya? Lalu, seperti ini. Anak tersebut membeli jajanan kepada seorang muslim. Lalu, dikarenakan anak tersebut lapar, dia langsung memakannya di tempat tersebut. Lalu ayahnya melihat anaknya memakan makanan yang telah ia beri dari seorang muslim tersebut, dari seorang pedagang muslim tersebut. Lalu apakah reaksi ayahnya? Ayahnya itu marah, bahkan murka kepada anaknya. Karena apa? Karena anaknya telah makan di hadapan orang yang sedang berpuasa. Singkat waktu ketika ayahnya sudah meninggal, di dalam akhirat sana, di alam akhirat sana, malaikat telah membawa ayahnya. Seperti malaikat berkata seperti ini, "Wahai fulan, kau akan kumasukkan ke dalam neraka." Ketika si fulan tersebut dibawa ke neraka, lalu tiba-tiba Allah berseru kepada malaikat, "Wahai malaikat, jangan kau bawa si fulan ke neraka." Lalu malaikat pun bertanya, "Kenapa? Kenapa ya Allah? Kenapa hamba tidak boleh membawanya ke neraka? Dia beragama Majusi, dia menyembah selain kepadamu, dia menyembah kepada api." Lalu Allah menjawab, "Karena si fulan tersebut mempunyai keimanan ketika anaknya memakan makanan yang telah ia beri dari seorang muslim. Dan di sana si fulan merasakan keimanan bahwasanya berbulan puasa itu harus dengan penuh kehormatan walaupun berbeda dalam agama." Lalu Allah pun berbicara kepada malaikat, bawa si fulan tersebut kepada surgaku. Masya Allah, dikarenakan kita merasa hormat tinggi terhadap bulan puasa, Allah memasukkan seorang Majusi kepada surganya, yang mana jika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kita itu harus bercerdas-cerdas dalam beramal, berperilaku dan juga bertoleransi kepada antar agama. Mungkin cukup sekian dari saya, Siti Nurhaliza Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.